Kali ini obrolan kita cukup menarik dari statement Pak JK waktu diwawancarai Kick Andy, tayang tanggal 9 Juni kemarin gitu. Potongannya saya lihat sepintas, kalau secara keseluruhan saya tidak tertarik melihatnya karena memang pasti isinya itu-itu saja begitu. Jadi penyudutan tentang pemerintahan dan sebagainya yang biasa dilakukan Pak JK khususnya akhir-akhir ini. Dalam potongan pembicaraan itu Pak JK bicara soal keadilan yang diartikan sendiri oleh Pak JK ke diri Pak Jokowi yang dituduh cawe-cawe soal pilpres. Itu yang tersirat sebenarnya. Bukan tuduhan secara khusus, tapi itu yang tersirat dari statement itu gitu. Jadi seolah-olah Pak Jokowi tidak adil kalau mengarahkan pilihan ke seseorang. Kita katakan bahwa itu ke Pak Ganjar gitu. Kita sudah bicara tentang ini di acara yang lalu bahwa harus dicawe-cawe oleh Pak Jokowi siapapun presidennya, karena itu untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia, bukan sekedar mengganti terus nanti tidak bisa meneruskan apa yang sudah dipondasi Pak Jokowi sekarang ini gitu, yang sudah baik kita rasakan itu gitu. Jadi itu harusnya wajar, dan Pak JK sebagai negarawan harusnya sudah tahu itu gitu. Apalagi sebagai politikus senior yang sudah punya kontribusi besar di Indonesia ini gitu. Dalam dialog itu yang menarik memang Andy F. Noya mengatakan bahwa Pak JK dalam statementnya itu seolah-olah lebih kepada kemurkaannya, di mana Pak Jokowi seolah-olah jadi tidak menguntungkan buat dirinya. Apa Pak JK menjadi terganggu tidak mendapat proyek pemerintah, kata Bung Andi F. Noya di dalam wawancara itu. JK menjawab tapi raut mukanya seolah mau lepas kulit arinya. Jadi sebenarnya itu rasa malu sebagai manusia harusnya memang keluar saat itu. Apa arti dari semua itu? Dirinya sendiri juga tahu bahwa keadilan yang dia katakan itu juga tidak baik-baik amat dari dirinya gitu. Memang nggak enak dinilai orang gitu, karena kita kadang-kadang lupa menilai diri sendiri, sehingga orang yang harus memberitahu itu. Nah, Pak JK memang harusnya menyadari itu, walaupun tidak diakui, tapi dia tahu kok. Kita kan tahu diri kita ini siapa, kita salah benarnya itu di mana gitu. Cuma kadang-kadang tertutupi oleh nafsu keinginan kita yang menggebu-gebu, sehingga kita sendiri yang melanggar tentang kalimat-kalimat bagus itu gitu. Keadilan dan sebagainya itu kan gampang diucapkan tapi sangat sulit dijalankan gitu ya. Jadi kalau kita cermati ya, menyampaikan soal keadilan, keberpihakan kepada Ganjar dari Pak Jokowi ini ya memang begitu yang harus dilakukan. Karena Pak JK sendiri pun kalau kita bicara keadilan, itu dia juga sepanjang masa pemerintahan yang dia ikuti juga seberapa besar keadilan itu dilakukan. Dari usaha saja umpamanya, kalau Pak JK yang dikatakan Pak Andi Bung Andi F. Noya itu tentang proyek itu, kalau grup usaha Pak JK masuk di dalam tender dan sebagainya di dalam pemerintahan, itu juga sudah mengganggu. Harusnya tidak harus masuk ke sana gitu. Seperti Pak Jokowi sekarang kan 10 tahun ada di pemerintahan, pernah beliau ikut tender-tender, usaha apapun tidak ada di pemerintahan, dan itu bisa dibuktikan, sangat bisa dibuktikan. Pak JK kan tidak, ada grup Bukaka yang sekarang juga notabene itu katanya ada korupsi di situ tentang towernya PLN dan sebagainya. Dan dari dulu itu bukan itu saja, ada bandara dan sebagainya. Masyarakat umum ini tahu Pak sebenarnya. Cuma kan kita nggak punya wewenang ke sana. Kami ini rakyat ini nggak punya energi untuk mengurusin itu. Tapi kita tahu semua, apalagi zaman medsos seperti ini.
Itu seperti yang saya katakan yang lalu. Jadi Bapak kentut saja pun orang sudah tahu di kemana-mana gitu. Jadi itu yang harus dijaga harusnya. Tentang kredit macet, tentang apa, banyak sekali Pak, banyak dikupas di medsos, berseliweran itu di medsos itu. Apa yang Bapak lakukan itu ditanggapin orang ya. Yang lain, Bapak kan nggak harus lupa tentang bagaimana Bapak, ketidakadilan Bapak tentang Pilgub Jakarta itu saat memenangkan Anies. Kurang apa? Apa yang kelihatan adilnya di sana? Korbannya masih ada itu Ahok itu yang sekarang justru menjadi komod Pertamina yang menyumbangkan untung 1.200 triliun terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Itu kan Bapak yang pernah jolimi dulu bersama teman-teman rame-rame, pakai masjid, pakai segala macam. Ya, sampai Bapak mendatangkan tamu istimewa ke istana Taliban itu. Taliban Bapak datangkan kemari, bayangin. Negaranya sendiri aja di Afghanistan sana hancur. Bapak datangkan orangnya kemari. Memang Indonesia mau ditalibankan. Jadi, tapi karena itu waktu itu framing yang mendukung Anies dari sudut keagamaan, seolah-olah ya Taliban itu dibenarkan gitu. Karena memang temanya kan politik identitas. Yang dilakukan kan politik identitas. Itu nggak bisa pernah dilupakan. Gitu. Jadi akhirnya menang dengan cara yang seperti itu, dan Bapak menjadi orang yang dianggap adil karena membela Anies gitu. Nggak ada. Jadi kalau bicara keadilan, Bapak lebih tidak adil. Anies menang dengan jalan, terus pakai helikopter. Kita ingat kok pakai helikopternya Erwin Aksa, turun di atas helipadnya Arya Duta, datangin Ahok di kantor gubernur dengan Andi ya. Dan Pak JK juga terakhir mengantar waktu Anies masuk kantor pertama ke Balai Kota, Bapak juga yang ngantar kan. Semuanya masih ada videonya di tangan kita. Jadi kalau sekarang Bapak terganggu dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, terus Bapak bilang itu tidak adil, memang Bapak adil? Bapak pernah adil memang? Jadi tanya dulu ke diri sendiri sebelum nunjuk orang lain gitu. Jadi Bapak ini nggak bisa, sekarang itu nggak bisa Pak, ini bukan zaman Orba lagi. Semuanya sudah terbuka. Semuanya sudah terbuka, kita transparan. Apa saja sekarang ini masyarakat ini sudah melihatnya. Jadi Bapak menghujat Pak Jokowi, menghujat siapapun, kalau itu mereka menjalankan kebenaran, akan balik hujatan itu kepada diri Bapak sendiri, gitu ya. Jadi setelah itu Ahok sampai harus menerima ganjaran di penjara karena tuduhan penistaan agama. Itu kan luar biasa sebenarnya. Itu semua tercatat di buku besar Tuhan. Kalau Bapak tahu tentang Lauh Mahfudz, itu ada di sana semuanya, ya. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak tahu nanti tulahnya Ahok ini masih jalan atau tidak, saya tidak tahu. Orang mengatakan kan begitu. Ada berapa orang yang sudah kena tulahnya Ahok ini. Ya mudah-mudahan ini tidak merambah kemana-mana. Tapi kalau tabur tuai, siapa yang membuat ketidakbenaran, dia akan menerima ketidakbenaran. Dan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, karena kita punya agama. Jadi Bapak harus yakin itu. Apa yang kita buat itu akan balik kepada kita. Demi Allah, ya. Jadi, soal keadilan lagi. Bapak bicara soal keadilan lagi, ya. Ingat kemarin waktu ada dukungan ke Anies, ada acara di Makassar, ada spanduk logo PMI di situ. Itu dibaca orang, Pak. Bapak kan ketua PMI. Apa itu adil? Kalau tiba-tiba organisasi kemanusiaan itu dibawa-bawa mendukung Anies gitu. Apakah itu adil? Jadi nggak boleh dicampur adukkan. Bapak ini kadang-kadang lupa melakukan hal yang salah, habis itu menuduh orang salah gitu. Dulu karena Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, terus masjid di Jakarta juga dijadikan ajang pertempuran politik seperti itu, orang semuanya juga tahu. Jadi apa ya? Saya pikir perilaku seperti ini
Bapak sebagai senior politikus dari sejak Golkar dan sebagainya, sebagai orang yang sudah sepuh 82 tahun sekarang ini, berhentilah melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Karena ini akan menjadi presiden buruk kepada Bapak dan keluarga Bapak. Juga anak-anak muda sekarang ini yang bakal menggantikan kita-kita yang tua ini untuk meneruskan bagaimana mengurus negara ini dengan baik. Jadi jangan diajari hal-hal yang buruk. Ya, jadi sekali lagi berhenti sajalah untuk meracau hal-hal yang tidak bagus itu gitu. Karena Bapak itu kan sudah beberapa kali kami katakan mantan wapres, prestasinya luar biasa, pengusaha sukses dan sebagainya. Masa itu dirusak oleh kepentingan jangka pendek ke depan ini gara-gara pilpres yang harus mati-matian mengutus Anies yang tidak berprestasi itu. Itu nggak diperhitungkan, Pak. Jadi ke depan ini Anies itu nggak bisa. Bahkan ikut kontestasi saja harusnya tidak pantas. Tidak ada ruang buat dia yang bisa diberikan untuk dia ikut main di situ. Kenapa? Karena memang tidak, kualifikasinya nggak masuk, Pak. Jadi kalau Bapak tidak berhenti, Bapak makin ketahuan betapa murahnya harga Bapak sebagai mantan wapres dan orang yang dianggap punya prestasi di negeri ini. Jadi harapan kami sudahi saja. Kami sudah sampaikan beberapa kali, berhenti saja membuat manuver murahan. Makin Bapak berkoar, makin kelihatan Bapak tak berkelas di mata anak-anak penerus bangsa ini. Jadi era Bapak sudah selesai, usia Bapak sudah sepuh, bukan dipaksa pensiun, tapi tak usah manyun. Jadi nanti makin kelihatan culun gitu, Pak. Jadi Bapak nggak bisa melampaui kelas Pak Jokowi lah. Kalau Bapak kami ukur dengan prestasi enggak. Bapak enggak. Bukan saingannya Jokowi, Bapak. Saya katakan langsung sekarang, Bapak bukan saingan Jokowi. Bapak nggak ada apa-apanya. Walaupun begitu lama Bapak berkecimpung di politik, tapi dengan Pak Jokowi, seujung kukunya pun Bapak tidak ada. Jadi beliau itu sufi perilakunya, sufi bertutur katanya, sufi berakhlaknya, sufi berpolitiknya. Jadi Bapak tidak usah mengusiknya, karena yang beginian itu bukan kelas Bapak. Ya, Bapak harus belajar dengan itu semua karena kita sudah sama-sama sepuh, umurnya juga sudah tidak lama lagi ya. Karena yang akan Bapak hadapi nanti ini adalah 83% rakyat yang sedang puas-puasnya akan hasil karyanya Pak Jokowi. Ya, karena kalian itu nggak pernah punya karya seperti itu. Kita menikmati presiden yang luar biasa seperti ini. Jadi nggak usah coba-coba kelas lumpur mau menghadapi kelas langit ya, nanti buang-buang energi saja. Jadi demikian sekian komentar kami dari Respon. Semoga ini menjadi bisa menjadikan masukan untuk kita berintrospeksi sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai manusia yang harusnya baik sesuai dengan makomnya gitu. Jadi hentikan saja semuanya yang buruk-buruk itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di Respon berikutnya dari rakyat.